Oke, nah kita mulai saja. Nah, jadi pembahasan kita hari ini adalah kita akan membahas tentang yang namanya kinerja ya. Nah, tentu saja yang kita maksudkan dengan kinerja di sini adalah kinerja karyawan ya, bukan kinerja yang lain ya, kinerja daripada karyawan ya, atau dalam bahasa Inggrisnya itu disebut sebagai HR atau Human Resources Performance ya. Jadi kinerja daripada human resources di dalam perusahaan ya. Nah, tentunya kita bertanya-tanya, mata kuliah kita adalah tentang kinerja karyawan. Nah, kenapa kita membahasnya dengan kepuasan kerja? Apa hubungannya? Nah, tentang hubungan antara kinerja dengan kepuasan kerja, nah itu nanti akan kita bahas di blog yang di bawah ini ya, nanti sebentar lagi akan kita bahas. Nah, kita fokus ke yang di atas ini dulu, yang di atas ini ya. Nah, jadi sebagai ini sederhananya, kinerja dengan kepuasan kerja hubungannya itu adalah secara logika kepuasan kerja itu bisa dinilai daripada kinerja dari karyawan tadi ya. Salah satunya adalah ketika kita menilai kinerja dari hasilnya ya, di tahapan hasilnya. Nah, tahapan sendiri nanti akan kita bahas di sini ya, tersendiri ada. Nah, jadi di tahapan hasil contohnya kita bisa menilai kinerja. Nah, dari penilaian kinerja di tahap hasil kerja tadi yang merupakan hasil daripada kinerja tadi. Nah, kita bisa melihat secara logika bagaimana kepuasan, tanggapan kepuasan kerja daripada karyawan itu sendiri. Kenapa? Karena secara logika tidak mungkin kinerja seseorang karyawan itu tinggi ketika dia tidak merasa puas terhadap pekerjaannya. Jadi di situ secara gampangnya ya, secara sederhananya hubungan antara kinerja karyawan dengan kepuasan kerja karyawan ya. Nah, itu sebagai pembuka kita. Nah, mari kita lanjutkan. Sebelum kita membahas hubungan antara keduanya lebih detail, mari kita bahas sendiri apa yang disebut dengan kinerja di sini ya. Nah, kinerja itu apa? Kinerja itu adalah merupakan sebuah penilaian terhadap suatu pekerjaan ya. Jadi ketika karyawan melakukan pekerjaannya atau pada saat dia menerima pekerjaannya atau pada saat pekerjaannya sudah selesai. Nah, penilaian dari semua tahap ini itulah yang disebut sebagai kinerja ya. Jadi kinerja itu sendiri adalah merupakan sebuah penilaian ya. Penilaian terhadap apa? Terhadap pekerjaan ya. Jadi bagaimana pekerjaan itu, itulah yang dinilai, dan hasil nilainya itulah yang disebut sebagai kinerja ya. Itu dia. Nah, ini bisa Anda dapatkan beberapa teori dari para ahlinya ya, ahli di human resources atau SDM, atau bisa juga beberapa ahli manajemen yang membahas tentang kinerja. Nah, kinerja sendiri tidak akan kita bahas terlalu panjang lebar di sini. Ini hanya untuk menggambarkan hubungan antara kinerja itu sendiri dengan kepuasan kerja ya. Kenapa? Karena pembahasan tentang kinerja sendiri itu ada topik tersendirinya ya kalau di kuliah Anda. Nah, itu ada mata kuliah tersendiri untuk membahas tentang kinerja ya, termasuk manajemen kinerja, itu ada tersendiri ya topiknya. Oke, nah mari kita mulai saja. Nah, jadi seperti yang di awal saya sampaikan bahwa kinerja adalah merupakan sebuah penilaian terhadap kerja ya, pekerjaan. Nah, sekarang kita bahas pekerjaan itu sendiri apa? Nah, pekerjaan itu sendiri dibagi dua hal ya. Jadi hal yang mengenai pekerjaan sendiri kita bagi dua. Nah, pertama yang disebut sebagai elemen pekerjaan. Ya, ini tulisannya agak salah, ini tidak ada R-nya ya, pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua adalah hal kedua tentang pekerjaan itu adalah tahapan dari pekerjaan itu sendiri. Ya, mari kita lihat satu persatu. Nah, elemen pekerjaan itu ada 4. Yang pertama adalah pelaku kerja itu sendiri. Tentu saja ya, mana ada pekerjaan yang tidak ada pelaku pekerjanya ya, itu bukan disebut pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua adalah kegiatan kerjanya itu sendiri. Itu dia ya, jadi elemennya itu ada
empat tadi ya. Pertama, pelaku kerjanya sendiri, berarti orangnya dalam pembahasan kita ini berarti adalah karyawan ya. Si karyawan itu sendiri itu adalah pelaku kerja. Itu elemen yang pertama. Nah, elemen dari pekerjaan yang kedua adalah kegiatan pekerjaan itu sendiri. Nah, itu dia tentu saja ya. Kalau nggak ada kegiatan, bukan pekerjaan namanya ya, itu nonton-nonton saja namanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah objek kerja, tentu saja ya, apa yang dikerjakan. Nah, itu yang disebut sebagai elemen ketiga, atau istilahnya adalah objek kerja, apa yang dikerjakan. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang terakhir adalah namanya saja juga pekerjaan seorang karyawan. Nah, tentu hasil dari pekerjaannya itu dinikmati, dilihat, dan berefek kepada orang lain ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai penerima hasil kerja. Itu dia. Jadi ada 4 ya, saya ulangi. Pertama adalah pelaku kerja, kegiatan daripada pekerjaan itu. Ketiga, objek kerja. Yang terakhir adalah si penerima hasil kerja. Nah, itu dia ya. Jadi itulah yang disebut sebagai elemen pekerjaan. Nah, jadi bagaimana kinerja ini penilaian dilakukan ya. Jadi kan tadi kinerja itu adalah penilaian terhadap pekerjaan ya. Jadi bagaimana penilaian terhadap pekerjaan ini sendiri? Nah, ini dinilai dari 4 elemen ini tadi ya. Si pelaku kerjanya sendiri dinilai, sehingga didapatlah penilaian terhadap pekerjaan atau kinerja tadi. Dan kemudian kegiatan yang sedang dia lakukan bagaimana, dan seterusnya. Nah, itulah elemen pekerjaan ya. Nanti kita akan berikan beberapa contoh ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini, yang di atas ini adalah elemennya, sedangkan yang ini adalah tahapnya ya. Jadi pekerjaan itu dibagi menjadi 4 tahap. Nah, yang pertama adalah pada saat pekerjaan diterima atau penerimaan kerja. Nah, itu jika menentukan kinerja daripada seseorang ya. Jadi ada yang menerima kerjanya ogah-ogahan dan sebagainya, tentu kinerja dan dinilai sebagai kurang ya. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana si pelaku kerja tadi melakukan persiapan kerjanya. Berarti di sini termasuklah proses perencanaan kerja ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah proses kerjanya sendiri. Bagaimana kerja tadi prosesnya dilakukan. Nah, dinilailah di situ ya pekerjaannya di dalam tahap ketika dia melakukan proses kerja atau kegiatan kerja itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir tentu hasil kerja ya, tentulah ya, itu yang paling umum dinilai untuk menilai sebuah pekerjaan ya, atau untuk menentukan kinerja daripada seseorang. Yang paling umum dilakukan adalah dari hasil kerjanya ya. Tapi sekali lagi, kalau kita berbicara tentang konteks perusahaan, tentu di situ harus ada proses-prosesnya. Nah, jadi setiap tahapan itu harus juga dinilai pekerjaan daripada seorang karyawan ya. Nah, itu dia. Jadi inilah hal-hal yang dinilai ya. Jadi ada elemen, dan di mana penilaiannya itulah yang disebut dengan tahapan pekerjaan ya. Dan jadi dari sinilah kemudian dilakukan penilaian ya. Nah, kemudian ini kan tadi hal-hal dan di mana penilaian tadi dilakukan ya. Nah, ini sedangkan yang di bawah ini adalah faktor-faktor apa yang dinilai. Nah, itu dia. Nah, ini ada 5 faktor. Yang pertama adalah tanggung jawab. Kedua adalah perencanaannya. Ketiga adalah manajemennya. Yang keempat adalah evaluasi pekerjaannya. Nah, yang terakhir adalah perbaikan. Ya, tindakan perbaikan yang dilakukan oleh si karyawan. Nah, itulah yang dinilai. Itu faktor-faktor yang dinilai. Nah, apa saja yang dinilai di dalam faktor-faktor ini? Nah, itu ada 4. Pertama adalah efektivitasnya. Kedua adalah efisiensinya, kemudian dinilai secara quantity dan dinilai secara quality ya. Ini gampang lah yang 2 ini ya. Berarti seberapa bermutunya pekerjaan dia, kemudian seberapa banyak yang bisa dikerjakan, itu quantity-nya ya. Nah, sedangkan efektivitas dan efisiensi ya ini berkenaan dengan bagaimana pemanfaatan waktu, bagaimana pemanfaatan bahan, itu yang disebut efektivitas dan efisiensi ya. Jadi efektivitas itu bisa diukur dari seberapa efektifnya pekerjaan yang dia lakukan. Nah, efisiensi berarti seberapa cepat ya pekerjaan tadi
bisa dilakukan. Nah, itu dia. Nah, keempat hal ini itulah yang disebut sebagai indikator ya. Jadi indikator penilaiannya adalah ini. Jadi inilah yang diberikan nilai berdasarkan ini. Kemudian apa yang dinilai ini? Kemudian di mana dinilai itu adalah ini. Ya, oke, saya ulangi ya. Jadi gampangnya itu begini. Kita lihat ya satu persatu. Nah, elemen itu berarti apa yang dinilai ya? Apa yang dinilai ya. Nah, sedangkan yang ini adalah kapan ya. Jadi di mana ya, atau kapan ya, di mana atau kapan ya. Nah, kemudian ini adalah faktor atau hal-hal yang dinilai ya. Jadi kalau kita bicara yang ini berarti adalah hal-hal atau faktor apa saja yang dinilai. Nah, kemudian ini cara menilainya. Jadi yang dinilai adalah efektivitasnya, efisiensinya, kuantitinya, dan secara kualitinya. Nah, itu disebut indikatornya. Oke. Nah, ini dia. Nah, mari kita berikan contoh yang konkret tentang ini ya. Nah, kita anggap saja begini. Di kampus atau perkuliahan. Kita anggap misalnya kampus itu sendiri adalah merupakan sebuah perusahaan. Nah, kemudian kita anggaplah bahwa dosen itu adalah karyawan. Sebetulnya bukan ya, tapi supaya gampang saja. Nah, anggap saja karena dosen itu bukan karyawan ya. Dosen itu masuk sebagai pekerja mandiri ya. Jadi bukan karyawan, tidak termasuk karyawan karena tidak terikat secara karyawan ya, bukan seperti itu. Artinya hanya partnership ya, dosen itu antara dosen dengan kampus hanya partnership, bukan karyawan. Jadi sama dengan supplier yang seperti itu ya. Oke, nah jadi kita anggap saja lah ya supaya gampang bahwa dosen itu juga adalah karyawan. Nah, di dalam kampus ya. Nah, bagaimana menilai ini semua? Nah, tentu yang disebut elemen di sini berarti pelaku kerjanya itu adalah dosen. Nah, kemudian proses atau ketika melakukan kuliah, itulah yang disebut sebagai kegiatan, pekerjaan. Ya, jadi kita anggap kuliah itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, kemudian objek kerjanya sendiri, nah ini apa? Nah, ini dia. Nah, ini tentu mata kuliahnya, bukan mahasiswanya ya, beda. Nah, mahasiswa itu siapa? Mahasiswa itu adalah penerima hasil kerja. Nah, itu dia ya. Jadi objeknya bukan mahasiswa. Kalau Anda saya obok-obok, nah itu baru Anda sebagai objek kerja, tapi kan bukan ya. Yang kita obok-obok adalah mata kuliahnya. Itu dia ya. Jadi objek kerjanya adalah mata kuliah, kegiatannya adalah proses perkuliahan itu sendiri, pelaku kerjanya adalah dosen, kemudian penerima hasil kerjanya adalah mahasiswa, mahasiswi ya. Itu dia. Nah, kemudian di tahapan bagaimana? Nah, kita lihat nih ya, penerimaan kerja. Jadi ketika si dosen diberikan tanggung jawab untuk melakukan sebuah atau mengajarkan atau memberikan kuliah atau sebuah mata kuliah, nah bagaimana cara dia menerima pekerjaan tadi ya. Nah, itu tahapan awalnya. Nah, misalnya diterima dengan senang hati atau diterima dengan langsung dengan penuh tanggung jawab dan sebagainya. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika pekerjaan sudah diterima, apa yang dilakukan sebagai persiapan oleh si dosen tadi? Misalnya, dia menyusun bahan-bahannya, materinya, menyusun jadwal perkuliahan pertama, apa yang mau diajari, yang kedua, apa yang mau diajari, dan sebagainya. Bagaimana dia merencanakan ujiannya, mau seperti apa bentuknya, apa saja soalnya, dan seterusnya. Nah, itu adalah tahap persiapan kerja. Nah, kemudian yang berikutnya tentu proses kerjanya sendiri. Jadi ketika itu sudah kuliah dimulai, nah bagaimana proses perkuliahan itu sendiri? Nah, itu disebut proses kerja. Nah, sesudah itu adalah hasil daripada kuliah itu tadi. Nah, hasil daripada kuliah, karena kita contohkan perkuliahan ya tentu tanggapan daripada si mahasiswa-mahasiswi, hasil ujian daripada si mahasiswa-mahasiswi, evaluasi mahasiswa-mahasiswi terhadap dosen yang bersangkutan. Nah, itu di hasil kerja ya. Jadi, nah inilah contohnya ya. Nah, kemudian
di elemen dan pekerjaan dan tahapan pekerjaan tadi untuk si dosen tadi, apa saja faktor yang dinilai di tahapan ini gitu ya. Nah, pertama ada tanggung jawab si dosen sendiri pada saat menerima kerja, pada saat melakukan persiapan kerja dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah faktor kedua adalah bagaimana perencanaannya di semua ini. Oke. Nah, sesudah itu bagaimana cara dia memanage semua ini? Memanage persiapannya, memanage prosesnya, memanage hasil kerjanya. Nah, jadi memanage hasil kerja itu contohnya adalah misalnya si dosen seberapa cepat dia menyerahkan hasil penilaian ujian misalnya. Nah, itu adalah manajemen hasil kerja ya sebagai contoh. Nah, kemudian faktor evaluasi kerja adalah bagaimana si dosen tadi melakukan evaluasi di semua tahap ini. Ya, jadi ketika proses kerjanya ada nggak dia evaluasi kembali, misalnya ternyata spidol atau peralatan tulis, peralatan kuliah yang kurang bagus dan sebagainya. Nah, ada nggak dievaluasi oleh si dosen tadi. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah perbaikan. Nah, apakah melakukan perbaikan atau tidak? Nah, ini juga dinilai ya. Nah, kemudian yang dinilai di sini apa? Nah, ini dia efektivitasnya terhadap tanggung jawab, efektivitasnya terhadap perencanaan dan seterusnya. Demikian juga efisiensinya dan sebagainya. Jadi, nah itulah contohnya dari yang disebut sebagai kinerja tadi ya. Jadi itulah cara di dalam menilai pekerjaan ya, penilaian terhadap pekerjaan, di mana penilaian terhadap pekerjaan itulah yang disebut sebagai kinerja ya. Jadi ingat, kinerja bukan melulu mengenai hasil ya. Jadi tidak selalu harus yang dinilai adalah hasil kerja, bukan. Hasil kerja hanya salah satu tahapan daripada penilaian terhadap pekerjaan itu sendiri ya, atau cara menentukan kinerja itu hasil kerja salah satunya saja ya. Jadi ada 4 ini ya. Oke. Nah, inilah tentang kinerja itu sendiri ya. Jadi bagaimana definisi atau bagaimana penjelasan tentang yang namanya kinerja itu sendiri. Oke, nah itu dia. Nah, jadi jika Anda punya pertanyaan ya silakan. Nah, jika di channel YouTube Anda boleh di komen. Nah, jika di perkuliahan Anda boleh lakukan di sesi tanya jawab ya. Oke, nah kita lanjutkan kembali ya. Nah, tadi ini mengenai kinerja ya. Kinerja, definisi daripada kinerja. Nah, ingat ya, yang kita bahas adalah mengenai kinerja karyawan, bukan kinerja perusahaan dan sebagainya. Itu beda lagi ya, itu bukan di dalam forum atau topik kita ini, itu berbeda lagi ya. Nah, itu dia. Oke, nah kemudian kita lihat kembali bagaimana kinerja ini bisa berimbas kepada yang namanya kepuasan kerja. Nah, apa hubungan antara kedua ini ya? Mari kita lihat. Nah, tadi seperti yang kita katakan bahwa kinerja itu adalah penilaian terhadap pekerjaan ya, pekerjaan yang dilakukan. Nah, sebuah pekerjaan hanya mungkin dilakukan dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan penilaian yang bagus di semua tahapan, di semua elemen, di semua faktor, dan mendapat nilai yang tinggi di semua indikator. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa si pekerja, si karyawan, si human resources tadi itu puas terhadap pekerjaan dia. Nah, puas di mana? Puas di semua tahap. Ketika dia menerima kerja, dia merasa senang terhadap kerja yang diberikan tadi ya pada saat dia menerima. Nah, kemudian dia juga puas di persiapan kerjanya. Bayangkan bagaimana seseorang bisa melakukan persiapan kerja yang sangat bagus ketika dia tidak puas ya. Jadi logika saja di sini sebetulnya. Nah, kemudian yang di tahap berikutnya sama proses kerja. Nah, ini apalagi? Tentu saja ya, secara logika saja kita berpikir, ketika seseorang tidak puas lagi dengan pekerjaannya ya, tidak lagi merasa puas di perusahaan tersebut misalnya, tentu proses kerjanya juga tidak akan mungkin bagus. Demikian juga dengan hasil kerja ya, karena
di tahap awal sudah tidak bagus, di prosesnya juga tidak bagus, nah tentu hasilnya juga tidak akan bagus. Nah artinya apa? Ketika seseorang tidak puas, tidak memiliki kepuasan kerja di perusahaan, maka boleh dipastikan kinerja dia di tahap manapun, nah itu tidak akan bernilai tinggi. Jadi di situ hubungannya ya. Jadi maksudnya ini secara sederhana saya berikan kesimpulan bahwa kepuasan kerja itu sebetulnya adalah penilaian lanjutan terhadap yang namanya kinerja. Nah, itu dia. Jadi boleh dibilang kepuasan kerja itu adalah menilai dari menilai ya. Jadi pekerjaannya sudah dinilai, itulah namanya kinerja. Kinerja tadi dinilai kembali. Nah, itu yang disebut sebagai kepuasan kerja ya. Makanya di sini saya tuliskan bahwa kepuasan kerja adalah penilaian terhadap hasil penilaian kinerja. Jadi kinerja sendiri sudah merupakan sebuah hasil penilaian, itu dinilai kembali ya. Jadi itulah yang menggambarkan tentang kepuasan kerja daripada si karyawan itu sendiri ya. Jadi nah itulah dia. Jadi itu yang kita bahas saat ini adalah tadi itu ya, saya ulangi kesimpulannya. Pertama bahwa yang kita bahas adalah tentang definisi dan penilaian daripada kinerja itu sendiri. Nah kemudian yang berikutnya yang kita bahas adalah hubungan atau relasi bagaimana hubungan antara kinerja itu mempengaruhi terhadap penilaian terhadap kepuasan kerja ya. Jadi itu tadi ya kesimpulannya. Yang terakhir adalah bahwa kepuasan kerja itu adalah penilaian terhadap atau penilaian lanjutan terhadap kinerja ya. Jadi kinerja sendiri sudah merupakan hasil penilaian, itu dinilai kembali. Nah, hasil penilaian kinerja tadi, nah itulah yang disebut sebagai sebuah kepuasan kerja ya. Nah tentu ini dalam konteks pembahasan tentang kepuasan kerja ya. Nah penilaian kinerja untuk hal lain, nah itu ya beda lagi ya. Itu definisinya tentu berbeda lagi ya. Ini definisi tentang hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja ya. Jadi bagaimana mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan kinerja ya sebagai hasil penilaian terhadap pekerjaan karyawan ya. Nah jadi itulah kira-kira topik kita saat ini tentang pembahasan yang satu ini ya. Nah jadi oke, sampai jumpa lagi di topik yang berikutnya. Kita akan membahas di topik yang selanjutnya adalah tentang penilaian daripada kinerja itu sendiri ya. Jadi yang kita sebut dengan indikator dan sebagainya ini wujudnya bagaimana ya, cara menilainya ya. Jadi yang kita bahas ini adalah definisinya dan apa saja dan di mana saja yang dinilai. Nah di topik yang berikutnya lagi kita akan membahas bagaimana ini dilakukan ya. Nah itu dia. Oke, jadi nanti indikator ini selanjutnya inilah yang kita sebut ya. Jadi istilahnya indikator inilah yang kita sebut dengan istilah KPI ya. Nanti ya ada istilah KPI ya, nanti akan kita jelaskan kembali di sesi tentang cara menilai kinerja ini ya. Jadi oke, nah itu dia KPI sendiri adalah Key Performance Index ya. Jadi itu saya rasa, nah kita tutup saja topik kita.